Dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi. Naskah sehingga kami intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan, demokrasi yang mengedepankan adab. Presiden Joko Widodo mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang dinilai berhasil menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik dan tepat waktu. Dalam pernyataannya kepada awak media di sela kunjungan kerja di Pontianak, Kamis 21 Maret 2024, Jokowi bersyukur karena rekapitulasi suara secara nasional sudah selesai. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Pernyataan Jokowi itu mendapat respon negatif dari pembaca Detik yang memuat berita berjudul Jokowi soal hasil pemilu 2024, saya sangat menghargai proses yang ada. Dari puluhan komentar, dominan bernada sumbang. Dari semua komentar miring itu, salah seorang pembaca menulis ini. Dia memplesetkan pernyataan Jokowi soal menghargai menjadi mengakali, sehingga jadi begini. Sumbangnya respon warganet terhadap pernyataan Jokowi itu disebabkan proses pemilu tahun ini berjalan brutal. Selain aturan main soal batas usia Capres-Cawapres yang diubah Mahkamah Konstitusi, ada banyak dugaan penyelewengan yang dilakukan lingkaran kekuasaan Jokowi, mulai masifnya pembagian bantuan sosial hingga maraknya intimidasi oleh oknum aparat hukum. Lantaran itu, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud bakal menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, tim 01 telah mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataan yang diunggah di saluran YouTube-nya, Anies menegaskan, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan dan kecurangan akan menghasilkan rezim dengan kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Menurutnya, dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat penyimpangan demokrasi, yang utama dilakukan adalah mengumpulkan semua bukti untuk dibawa ke depan hakim. Anies mengaku sejak masa kampanye sampai pemilihan, ia dan timnya mengalami banyak ketidaknormalan dan penyimpangan yang terjadi dalam pemilu tahun ini. Untuk itulah, ia memutuskan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan, demokrasi yang mengedepankan adab. Tim Ganjar Mahfud pun tidak tinggal diam. Gugatan serupa akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan ada banyak persoalan yang terjadi dalam pemilu 2024. Selain masalah politisasi bantuan sosial, terjadi pula intervensi kekuatan hingga kriminalisasi kepala desa dan kepala daerah.